dikat ya. Oh, it's not about the language ya. Kadang-kadang ada orang yang sudah mengerti bahasa Inggris ya, tapi masih kurang paham apa sih internship program. Halo Sobat Hotelier, balik lagi dengan gue Deden. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya, amin. Oke, hari ini masih sama, gue akan bahas seputaran dunia perhotelan. Kalau kali ini gue mau bahas seputaran internship program, karena akhir-akhir ini gue mendapatkan mungkin sedikit masalah ya terkait dengan hiring internship program. Oke, kenapa ini semua menjadi masalah? Karena akhir-akhir ini gue lagi buka coba untuk internship program atau trainee atau program magang yang lebih dikenal oleh masyarakat luas. Tapi tidak sedikit orang mengetahui apa sih yang dimaksud dengan internship program. Nah, sebenarnya internship program itu bisa diartikan dengan program magang ataupun on the job training. Ada satu lagi istilahnya yaitu apprentice. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman semua dengar kata internship program, OJT atau on the job training ataupun apprentice, it means itu artinya program magang. Program magang sendiri itu artinya adalah program pembelajaran. Jadi bukan untuk hiring staff ya. Jadi kalau misalkan ada job vacancy atau ada flyer yang menyebutkan internship program, apprentice, ataupun OJT, on the job training, itu sama saja artinya program magang atau program pembelajaran. Nah, kali ini gue mau memberikan informasi biar teman-teman semua nggak salah paham. Apa sih yang dimaksud dengan magang di sini? Nah, magang di sini itu bukan berarti hiring staff atau mencari karyawan untuk diperkerjakan menjadi seorang karyawan di sebuah perhotelan ya. Jadi magang ini adalah belajar sama seperti sekolah menengah kejuruan ya. Kalau teman-teman semua lulusan SMK pasti tahu ya. Ataupun mungkin teman-teman semua yang masih sekolah di sekolah menengah kejuruan, itu kan ada program namanya magang atau PKL. Nah, ini sama saja seperti halnya seperti itu. Nah, untuk internship program sendiri di dunia perhotelan itu semakin luas saat ini. Jadi tidak hanya kalangan sekolah menengah kejuruan saja, tetapi juga banyak universitas atau kampus-kampus yang melakukan program magang karena menjadi salah satu syarat untuk kelulusan ya. Tidak hanya untuk diploma, akademi, ataupun sarjana, ataupun sekolah menengah kejuruan, bahkan ada beberapa hotel, termasuk hotel gue sendiri, maksudnya hotel yang gue bekerja, itu membuka magang ataupun internship program untuk program mandiri. Nah, apa yang dimaksud dengan mandiri? Mandiri di sini adalah apabila teman-teman semua sudah lulus dari sekolah, baik itu sekolah menengah kejuruan, SLTA, ataupun sudah lulus kuliah dan ingin belajar menjadi seorang karyawan di sebuah perhotelan, teman-teman semua juga bisa apply nih di internship program tersebut. Biasanya dengan syarat teman-teman semua harus menandatangani salah satu perjanjian yang menyebutkan bahwa teman-teman semua tidak boleh keluar dalam waktu tertentu. Nah, pertanyaan selanjutnya, balik lagi dari hotel tersebut ya. Umumnya untuk internship program itu berjalan mulai dari 3 bulan sampai 6 bulan. Ada yang bahkan sampai 1 tahun, tapi jarang ya. Biasanya maksimal di 6 bulan. Nah, ini balik lagi dengan hotelnya, berapa lama mereka membuka program internship tersebut. Untuk syaratnya yang jelas, teman-teman semua itu harus sekolah ya, sekolah menengah kejuruan, ataupun kampus, ataupun akademi ya. Nah, kalau untuk yang yang mandiri, teman-teman semua harus menandatangani surat perjanjian magang yang tadi sudah gue jelasin ya. Yang jelas tanggung jawabnya, dari segi tanggung jawabnya. Kalau misalkan sekolah ataupun kampus ataupun akademi pastinya kan punya namanya
orang yang bertanggung jawab akan anak-anak didiknya ya. Sementara untuk program mandiri, hotel itu terkadang worry atau khawatir bahwa orang tersebut tiba-tiba setengah dari programnya itu bisa saja main kabur-kabur aja. Jadi itu alasan kenapa untuk program yang mandiri itu wajib menandatangani kontrak magang ataupun intensif program agar tujuannya sama-sama menguntungkan bagi si perusahaan atau hotel dan orang tersebut ya. Oke, selanjutnya ini penting banget teman-teman semua ketahui ya. Benefit atau keuntungan yang didapat oleh intensif program itu banyak sekali. Apalagi untuk teman-teman semua yang fresh graduate atau teman-teman semua yang ingin sekali bekerja di perhotelan. Ingat ya, di sebelum video gue sebelum-sebelumnya gue sudah jelasin ya, kerja di hotel itu lumayan menggiurkan ya. Kita nggak kalah dengan perusahaan swasta yang lain ataupun BUMN untuk terkait dengan salary. Jadi teman-teman semua, menurut gue perusahaan yang cukup menjanjikan adalah hotel. Benefit yang didapat yang pastinya yang pertama adalah sertifikat. Pasti dari setiap hotel akan provide atau menyediakan sertifikat untuk program magang. Oke, itu sudah dipastikan. Yang kedua, pastinya pengalaman yang tidak bisa dibayarkan. Kenapa? Karena untuk belajar itu biasanya seseorang itu biasanya mengeluarkan uang ya. Tapi di sini ada beberapa hotel yang memberikan cuma-cuma ya, atau bahkan memberikan monthly allowance atau uang saku untuk trainee atau si anak yang menjalankan program magang tersebut ya. Jadi sebenarnya ini win-win solution bagi perusahaan atau hotel dan juga karyawan ataupun internship program atau trainee-nya ya. Selain itu juga biasanya perusahaan akan menyediakan seragam ya. Kita tidak perlu repot-repot lagi mencari seragam. Biasanya hotel akan menyediakan seragam. Dan jangan khawatir, pastinya akan mendapatkan makan seperti karyawan. Oke. Untuk karyawan itu sama ya, jadi mendapatkan makan sama seperti karyawan pada umumnya, jadi tidak dibeda-bedakan. Selain itu juga teman-teman semua pasti berpikir, kira-kira untuk program magang itu ada liburnya nggak sih? Oke, ini balik lagi dengan kebijakan hotel ya. Tapi dari hotel yang gue tepati sekarang, tentunya untuk jadwal libur itu pasti ada, bahkan lebih banyak daripada karyawannya itu sendiri. Biasanya untuk internship program itu mendapatkan libur 2 hari. Hey, that's pretty good. Sementara untuk karyawan itu hanya sekali dalam 1 minggu. Nah, jadi itulah benefit atau keuntungan dari internship program. Gimana teman-teman semua sekarang sudah paham? Nah, kalau masih bingung, teman-teman semua boleh tanya di kolom komentar ya terkait dengan internship program. Semoga video ini bermanfaat dan cukup jelas untuk teman-teman semua. Apabila teman-teman semua masih bingung terkait dengan program internship program ataupun program magang, teman-teman semua boleh tanya di kolom komentar. Nanti insya Allah gue akan jawab. Kira-kira ada ide lagi nggak sih buat video selanjutnya? Kalau ada, teman-teman semua juga boleh tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, see you!